Oke. Gimana kalau produksinya? Padat itu tidak bisa dikonsumsi, tidak bisa terburai dalam tubuh, dan itu harus kita cari. Perkenalkan, Yulia Desmond SKM MCU, seorang petani modern dengan latar belakang pendidikan non-pertanian dan berprofesi sebagai pegawai negeri sipil. Mulai terjun ke dunia pertanian karena melihat potensi besar yang belum tergarap maksimal, 2014 silam Bang Momon, begitu ia akrab disapa, memulai kebun di pekarangannya. Bermacam sayuran dan rempah dibudidayakan. Namun, kala itu fokus beliau pada tanaman buah tin. Selang 4 tahun berkebun tin dan menghasilkan banyak produk turunan, sebut saja teh bena daun tin yang terkenal banyak manfaat, Bang Momon mulai belajar budidaya lebah tanpa sengat, trigona atau galo-galo dalam bahasa Minang. Meskipun latar belakang pendidikannya tidak selaras dengan pertanian, Bang Momon tetap bisa berkembang dan berinovasi. Saat ini, Desmond Farm yang ia kelola sudah memproduksi madu 50 kg lebih satu bulannya. Madu yang dihasilkan berupa raw honey dan juga madu yang telah dihumidifikasi. Kerennya lagi, Desmond Farm juga mengolah bee pollen dan propolis untuk dimanfaatkan sebagai herbal. Nah, apa rahasia Bang Momon sehingga bisa berkembang baik di dunia pertanian? Apa harapan beliau dan pesan untuk petani muda? Simak perbincangan ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat dosen petani? Berjumpa kembali dengan saya Alan, hostnya channel Dosen Petani. Baik sahabat, di hari Minggu ini saya dapat kesempatan bertemu dengan tokohnya. Kita bisa bilang tokoh lah Bang ya. Tokohnya lebah trigona Sumatera Barat ya. Jadi saya kenal mendengar nama beliau itu sudah sejak Februari. Tapi karena beberapa hal dan juga kesibukan beliau, baru di kali ini tanggal 13 Juni akhirnya bisa ketemu sama Bang Momon. Dan 1 menit pertama berbincang dengan Bang Momon, saya langsung terpesona maksudnya dengan gagasan dan ide-ide Bang Desmond utamanya tentang pertanian di Sumatera Barat. Nah, di kesempatan ini saya mau ajak sahabat semua untuk berbincang dan mendapatkan pandangan baru dari Bang Momon yang sekarang fokus ke lebah trigona, galo-galo Bang ya. Oke, mungkin pertanyaan pertama gini Bang. Pendidikan terakhir Bang? S2. S2 jurusan? Chief Information Officer. Oke. Kalau orang bilang S2 TI lah. S2 TI ya? Komputer Bang ya? Teknologi informasi. S1-nya Bang? Kesehatan masyarakat. Pekerjaan Bang? PNS. PNS, oke. Kemudian kenapa Abang merasa ini salah arah nggak sih menjadi petani? Enggak ya? Kenapa Bang? Karena pertama pendidikan Abang kan S1-nya kesehatan masyarakat, Ya. S2-nya malah ke teknik informatika, TI. Kemudian sudah bekerja sebenarnya sebagai ASN Bang ya. Ya. Kemudian kenapa Bang masuk ke pertanian? Maruk kah? Enggak. Kenapa Bang? Indonesia itu kan luas, ya kan? Luas lahannya, kemudian banyak sumber dayanya. Bagaimana kita memanfaatkan lahan yang ada itu? Kalau kita bekerja di bidang lain, kebetulan saya bekerja di kesehatan di rumah sakit sekarang ini, dengan pendidikan kesehatan masyarakat dan S2 pun sebenarnya tidak nyambung juga dengan S1. Hobi pekerjaan di luar profesi utama kan tidak harus selaras dengan pendidikan, ya kan? Tapi setidaknya yang dihasilkan bisa menyehatkan masyarakat selaras dengan pendidikan. Oke. Karena produknya sendiri bisa untuk kesehatan masyarakat. Bisa untuk kesehatan Dan ini nyambung sama S1. Sambung sama S1. Benar-benar nyambung atau disambung-sambungin Bang? Benar nyambung. Benar nyambung ya. Oke, kemudian Abang kan akhirnya terjun ke trigona. Awalnya kan kebun tin Bang ya. Terjun ke trigona itu kan sejak 2018. Ya. Artinya sudah 3 tahun. Dan setelah 3 tahun pertama, itu kan sudah banyak sekali inovasi yang Abang lahirkan. Produk turunannya. Baik produk turunan juga proses budidaya sendiri Abang juga punya inovasi kan sebenarnya Bang. Dari hal apa yang membuat Abang bisa melakukan itu? Sebenarnya
saya tipikal orangnya bukan tipikal yang nerimo aja gitu. Oke. Saya tipikal orangnya bagaimana saya bisa membuat, melahirkan sesuatu dan sesuatu tersebut punya nilai jual. Jadi menghasilkan karya dan karya itu bisa dihargai orang ya dalam bentuk rupiah. Oke. Itu kepuasan saya gitu. Jadi ketika saya hobinya pertama di tanaman tin, dan sebelum di tin itu sebenarnya hobinya menanam tanaman buah, dan itu pun saya lakukan secara organik. Mulai kita bikin pupuk-pupuk cair, pupuk padat ya dengan berbagai ilmu yang kita baca di internet. Kemudian masuk ke tin. Dari tin ini kan kebetulan dalam Al-Quran juga ada ya surat tin, Buah yang disebut di Al-Quran. Iya, buah yang disebut dalam Al-Quran, dan itu buah itu mulai dari akarnya, semua komponen tin itu akar, batang, getah, buah, daun itu mempunyai nilai sehat bagi manusia. Dan bisa dimanfaatkan untuk kesehatan manusia. Dan di situ Tuhan juga menggarisbawahi bagi mereka yang mau memikirkan. Jadi dari situ saya mulai membuat menanam tin, karena tin ini kita manfaatkan untuk organik. Ya kita budidayakan secara organik, kita manfaatkan ini untuk pure organik Bang, 100%? Pure Oke. Kita budidayakan secara organik karena kita mengambilnya untuk kesehatan. Karena yang akan konsumsi tin itu sendiri bukan orang lain, itu tentu saya dan keluarga saya. Dan sampai sekarang kita sudah melahirkan produk daun tin itu murni 100% dari daun tin yang kita tanam secara organik. Dan itu alhamdulillah secara, memang kita belum ada melakukan tes laboratorium, cuma tes secara fisik banyak. Itu ya fungsinya tak lain tak bukan hanya untuk menetralkan kondisi tubuh dari apapun. Jika kondisi tubuh sudah netral, berarti orang itu sudah sehat, sakit, orang itu sehat. Itu aja fungsinya. Dari tin ketemu dengan komunitas tin Indonesia, dapat idenya dengan budidaya lebah tanpa sengat. Trigona. Kalau di bahasa Minang disebutnya dengan galo-galo. Iya. Dari situ mulailah kita budidaya. Diawali dari membeli koloni, sepanjang merawat koloni yang kita beli tadi, kita tambah vegetasi tanaman sampai menghasilkan madu, polen, propolis. Dan kalau propolis kan padat ya, padat itu tidak bisa dikonsumsi, tidak bisa terburai dalam tubuh, dan itu harus kita cairkan. Dan itu kita olah menjadi propolis cair. Semua ilmunya Bang dapat dari mana sih? Browsing, belajar sendiri, baca literatur, penelitian. Keren. Kemudian menyimak obrolan orang di grup. Oke. Dari sana belajar ya Bang? Oke. Sebenarnya gini sahabat, poin yang saya mau bagikan kepada sahabat dosen petani semua, karena ini inspirasi besar ya. Kita tahu Bang Momon kan ASN Bang, ya. Artinya punya pekerjaan yang menyita banyak waktu. Ya. Bagaimana bisa dengan kepadatan itu Bang, Abang tetap bisa mengelola pertanian yang ini besar ini Bang, besar, kemudian bisa melahirkan inovasi juga. Bagaimana Bang caranya, kiatnya? Saya mengelola pertanian bukan kalau tiap hari, memang itu biasanya di luar jam kerja ya. Sepulang kerja dari pekerjaan utama saya sebagai ASN, masuk jam 8, pulang jam 4. Itu jam 5 kita udah mulai memikirkan yang di rumah gitu kan, yang pertanian. Karena memikirkannya sepanjang hari itu, setelah jam kerja memikirkannya. Kemudian eksekusinya baru hari libur, ketika tanggal merah ataupun hari Sabtu atau Minggu. Itu eksekusinya, itu yang kita pikirkan dari hari ke hari, kita pikirkan, malamnya kita analisa satu demi satu apa pemikiran di awal, kemudian kita baca lagi, kemudian combine lagi dengan artikel-artikel yang kita baca, kita baca, baru nanti kita langsung eksekusi. Oke, jadi boleh dibilang benar-benar ketat terhadap waktu dan kemauan belajar yang kuat kah? Kalau ketat terhadap waktu enggak juga. Paling banyak membaca. Oke.
Lebih ke situ bang ya? Lebih ke situ. Saya suka membaca jurnal ilmiah. Kalau baik jurnal dalam maupun luar negeri. Kalau luar negeri kan, walaupun saya nggak bisa bahasa apa Rusia, bahasa India, ada Google Translate. Iya betul, udah dipermudah kan? Iya, sudah dipermudah. Dari situ saya baca, kemudian baca artikel, baca pengalaman kawan-kawan di komunitas. Nah, kemudian aplikasikan, kita coba dari berbagai macam yang kita pikirkan, dari kita olah dari artikel, kita coba sampai menjadi sebuah produk. Oke bang, oke. Banyak membaca kuncinya. Oke, siap. Lain waktu kita minta untuk lebih ke aspek teknis, mungkin dengan Bang Momon kita cari waktu bang ya, mudah-mudahan Bang Momon masih bersedia. Kemudian mungkin pesan terakhir bang, tadi sudah sampai bisa jadi sebesar ini, apa sih bang tips atau pesan dari abang untuk anak-anak muda, utamanya yang ya katakanlah punya lahan mungkin, punya tenaga, tapi belum bisa berhasil di dunia pertanian? Bagaimana cara bisa mengikuti jejak abang lah? Ya kalau menurut saya sebenarnya muluk-muluk ya. Yang penting pertama membaca, banyak membaca. Yang kedua, jangan sungkan untuk belajar ke siapapun, apakah dia kecil dari kita ataupun besar dari kita atau kurang ilmunya dari kita secara pendidikan. Banyak bertanya. Oke. Kemudian kumpulkan apa yang kita baca, kita amati, kita pertanyaan sama orang-orang yang di sekitar, kumpulkan dan segera eksekusi. Kalau hanya membaca, belajar tanpa eksekusi juga tidak ada hasilnya. Oke. Jadi rajin belajar dan langsung eksekusi ya. Informasi nih bang, sekarang Desmond Farm punya berapa koloni bang? Ya kalau secara keseluruhan paling ya sekitar 200-an koloni. 200-an koloni. Dan itu spesies apa aja? Lengkap ya? Lengkap. Ada lebah tanpa sengat, sekitar 200-an. Lebah menyengat. Nah itu dikit ya. 4 koloni. Tapi kalau cerana. Ya. Tapi kalau trigona itu 200-an lebih bang. Sekitar 200-an. Oke bang, baik bang. Terima kasih banyak bang untuk bincang-bincangnya. Semoga bermanfaat. Lain waktu kita minta waktu lagi bang ya. Itu tadi sahabat dosen petani, bincang-bincang kita dengan Bang Desmond. Semoga menginspirasi, dan untuk sahabat yang mau tahu lebih banyak tentang Desmond Farm, apa saja produk turunannya, boleh cek di halaman Facebook bang ya. Namanya Desmond Farm di Facebook fanpage. Iya, fanpage-nya Desmond. Iya, fanpage-nya Desmond Farm, atau nanti saya tuliskan di link deskripsi. Oke, sekali lagi terima kasih, banyak maaf kalau misalnya ada salah-salah kata atau yang kurang pas. Saya Alan, hostnya channel Dosen Petani, mengucapkan sampai jumpa di konten selanjutnya.